Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajr Ali Maulana, NIM 200414019 dari kelas manajemen 20A1. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Pertama yaitu unduh dataset Week Data Excel. Di sini saya sudah mengunduh datanya. Ini datanya yang berjumlah 526. Variabel yang pertama yaitu week, yang kedua eduk, yang ketiga expert. Baik, soal yang kedua yaitu unduh software SPSS versi 20 ke atas. Dan yang ketiga, lakukan analisis regresi berganda menggunakan SPSS dengan week sebagai variabel independen. Baik, di sini saya sudah mengunduh aplikasi SPSS-nya. Kemudian tadi saya sudah mengcopy datanya, kemudian kita akan memasukkannya, kita paste di SPSS-nya. Bentar. Kita paste. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke variabel view, kemudian kita ganti semuanya, kita edit. Nah, untuk pengeditannya seperti ini. Untuk tipenya numerik, dan untuk width-nya 8 semuanya, dan desimalnya 2. Labelnya seperti nama, values-nya neon, missing-nya neon, kolomnya 8, measure-nya untuk ID nominal, dan untuk yang lainnya scale. Kemudian kita masuk ke data view. Nah, sudah seperti ini.
tapi ini untuk nomor 1 kita clear saja. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita akan masuk analisis. Kita klik analisis, kita cari regression, kemudian kita akan pilih linear ini. Nah, ini. Nah, di sini sudah berada di linear regression. Kemudian kita pindahkan weak-nya ke dependent, adduct dan expert kita pindahkan ke independent, dan kemudian kita pilih statistik, kita centang semuanya. Kita centang semuanya, dan ini untuk confident interval level atau persen, yaitu 95%. Ini 95% untuk kebenaran datanya, kesesuaiannya, dan untuk 5%-nya masih ragu-ragu, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita klik continue, kemudian pilih dan klik OK. Nah, di sini adalah hasil dari analisis output SPSS tadi. Kemudian saya di sini akan menganalisisnya atau menginterpretasikannya, yaitu untuk tabel yang pertama, yaitu kita mulai analisis dari koefisien, yaitu yang kita hitung pada nilai tabel signifikan dan tabel standar koefisien atau beta. Untuk interpretasi yang pertama, yaitu pada tingkat signifikan 5%, setiap peningkatan 1 tahun pendidikan atau eduk, maka akan meningkatkan upah rata-rata per jam senilai 0,484 USD dengan asumsi variabel lainnya konstan. Dan untuk analisis yang kedua atau interpretasi yang kedua, yaitu pada tingkat signifikan 5%, setiap peningkatan 1 tahun pengalaman kerja, maka akan meningkatkan upah rata-rata per jam senilai 0,258 USD dengan asumsi variabel lainnya konstan. Kemudian kita akan menganalisis tabel yang kedua, yaitu tabel ANOVA. Untuk tabel ANOVA ini yang kita analisis yaitu pada kolom signifikan ini. Untuk interpretasinya yaitu pada tingkat signifikan 5%, konstanta variabel eduk dan variabel expert secara bersama-sama berpengaruh pada variabel weak ini, atau apabila dijabarkan yaitu konstanta variabel tingkat pendidikan eduk dalam tahun dan variabel tingkat pengalaman atau expert dalam tahun secara bersama-sama berpengaruh pada variabel tingkat upah atau week per jam dalam USD. Kemudian kita masuk ke tabel yang ketiga, yaitu model summary. Untuk interpretasinya yaitu
Faktor yang mempengaruhi rata-rata tingkat upah per jam USD dalam USD dapat dipresentasikan oleh variabel independen tingkat eduk dalam tahun dan tingkat ekspor dalam tahun senilai 0,226 ini ya. Ini yang dianalisis untuk Elsewhere Ceng atau 22,6%. Sedangkan sisanya yaitu 100% dikurangi 22,6% sama dengan 77,4%. Itu adalah untuk interpretasi model summary. Kemudian kita akan masuk ke tabel yang keempat, yaitu untuk analisis deskriptif statistik. Untuk analisis yang pertama yaitu atau interpretasi yang pertama yaitu data tingkat upah per jam USD dalam USD atau week memiliki rata-rata, ini rata-ratanya ini 5.9090 dengan standar deviasi, ini standar deviasi dan jumlah sampel yaitu 3, standar deviasinya yaitu 3.70910 dan jumlah sampelnya yaitu 526 atau 526. Dan sedangkan untuk interpretasi yang kedua yaitu data tingkat 1 tahun pendidikan atau eduk memiliki rata-rata yaitu 12.5627 dengan standar deviasi 2.76902 dengan jumlah sampel 526. Kemudian yang ketiga yaitu data tingkat 1 tahun pengalaman atau expert ini memiliki rata-rata 17.0171 dengan standar deviasi yaitu 13.56216 dengan jumlah sampel yaitu 526. Berikut adalah interpretasi dari keempat tabel hasil output SPSS tadi. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.